tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi woi dengan Pandan Baiko Channel. Hari ini kita akan melakukan analisa laporan Antam yang baru keluar 15 Maret, laporan 2020. Jadi woi, laporan Antam ini woi udah pernah aku bahas di berapa bulan sebelumnya. Nih linknya ada di atas. Cuma biar makin paham lah kita kan, biar makin paham tentang Antam, jadi ku bahas lagi lah ini. Jadi woi, si laba Antam nih naiknya itu hanya keberuntungan aja sebenarnya kalau ku lihat. Coba lah kalian lihat nanti ya. Oke, kita bahas aja lah dulu ya. Oke woi, ini pendahuluannya aja biar nambah-nambah durasi video ya kan. Jadi penawaran si Antam itu dulunya pernah ditawarkan di harga 1.400 rupiah per saham. Kemudian persentase kepemilikan itu 30%, 35% oleh NKRI. Jadi segmen utamanya penjualan nikel dan emas. Oke, itu aja kayaknya. Lanjut lagi lah ya. Oke, woi, jadi di sini kalau kita lihat penjualan si Antam itu 2019 itu 32 triliun. Kemudian penjualan 2020 27 triliun. Kemudian kalian lihat dulu bebannya. Bebannya turun dari 28 triliun ke 22 triliun. Jadi untung laba kotornya itu sama aja, 4,4 triliun tahun 2019, tahun 2020 juga 4,4 triliun. Kemudian laba usahanya kalau kalian lihat dulu. Nah, jadi 2019 dengan laba kotor 4,4 triliun, ternyata labanya cuma 955 miliar. Tapi tahun 2020 2 triliun, itu bayangkan. Kemudian laba tahun berjalan sehingga tahun 2020 meningkat sampai 10 kali lipat dari 193 miliar menjadi 1,1 triliun. Sehingga laba bersih per sahamnya naik drastis dari 8 rupiah per saham menjadi 47 rupiah per saham. Ya enggak. Jadi woi, coba kita tengok dulu ya. Kenapa laba bisa bersih kali? Bersih kali, naik kali. Jadi kita lihat cek beban usaha. Ternyata di beban usahanya kalau kita lihat beban umum dan administrasi hampir sama-sama 2 triliun. Yang tahun 2020 hanya berkurang sekitar 100 miliar menjadi 1,9 triliun. Hampir sama lah ya. Kera manis lah. Tapi kalau kita lihat yang paling menurun itu di sisi pengapalan dan asuransi. Jadi 563 miliar turun menjadi 195 miliar. Biaya ekspor itu turun 344 miliar menjadi 169 miliar. Dan pajaknya juga jauh berturun dari 317 miliar menjadi 62 miliar. Kemudian jasa transportasinya juga menurun drastis dari 109 miliar menjadi 8 miliar. Oke, jadi kenapa bisa turun ini si pengapalan asuransi, biaya ekspor dan pajak, kemudian jasa transportasi? Ternyata ada ini ya, ada Permen SDM tahun 2019. Itu berdasarkan Permen SDM nomor 11 tahun 2019, Antam tidak dapat lagi melakukan kegiatan ekspor biji nikel dengan kandungan di bawah 1,7% sejak tanggal 1 Januari 2020. Jadi di sini dia berkurang ekspor biji nikelnya. Jadi berkuranglah ekspor biji nikelnya. Ternyata
ternyata ini menguntungkannya kan. Keberuntungan kali kan. Ada apa dengan sini? Sebenarnya siapa yang diuntungkan? Apakah dengan ekspor itu Antam diuntungkan? Ternyata enggak. Yang diuntungkan siapa? Itu ada jasa transportasi. Kemudian ada pengapalan. Nah, jadi curiga Wak kan. Siapa yang punya kapal, siapa yang punya jasa transportasi. Oke lah, kalau kita cek lagi nanti siapa sih yang paling diuntungkan. Oke, kita tengok dulu penjualannya. Jadi penjualannya biji nikel itu dari 3,7 triliun menjadi 1,8 triliun. Jadi hampir 2,9 triliun. 1,9 triliun gitu ya. Jadi di sini aja udah kita lihat penjualan biji nikel berkurang 1,9 triliun. Labanya naik sekitar berapa tadi? Jadi 2 triliun dari 199 miliar tadi ya. Jadi mereka ini sebenarnya beruntung dengan peraturan menteri tadi. Jadi si Antam jadi labanya meningkat. Oke, kalau kita lihat dia penjualan ke siapa yang paling banyak itu. Jadi ekspornya ke ICBC. Kalau lihat kita ICBC ini berada di Singapura. Jadi ini kayaknya ICBC ini salah satu orang yang diuntungkan dengan ekspor. Oke weh, jadi kalau kalian cari-cari dulu di internet ICBC Bank Standard Bank ini, inilah dia. Jadi dia adalah bank yang berkonsentrasi di bidang komoditi. Oke lah, sampai situ dulu weh, nggak usah kalian pikir-pikirkan kali. Kalau ada kritik saran ya, tapi kalau bisa di like dulu lah atau di subscribe. Oke, sekian dan terima kasih weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.